Teks 33 Rania sadar. Apa yang kamu mimpikan? Sampai saat ini kamu belum juga sadar Ran, ucap Radit sambil menidurkan kepalanya di atas tempat tidur Rania melihat ke arahnya. Dia berharap Rania cepat siuman. Radit sampai tertidur. Mungkin karena malam dia kurang tidur jadi matanya mengantuk. Ketika tangan Rania mulai bergerak, Radit yang memegang tangan Rania terbangun merasakan jari Rania bergerak. Rania, kata Radit pelan saat melihat Rania masih mengerakkan jarinya. Radit masih menunggu ketika mata Rania perlahan mulai terbuka. Pak Radit, kata Rania lemah hampir tidak terdengar ketika Rania melihat orang yang pertama saat dia membuka mata. Iya ini saya, jawab Radit senang. Dia mencium tangan Rania karena begitu senangnya melihat Rania siuman. Kemudian dia segera memencet bel untuk memanggil dokter dan perawat. Dimas dan perawat datang ke ruangan Rania dengan cepat. Rania sudah siuman Dim, kata Radit senang ketika Dimas dan perawat masuk. Iya, biar aku cek dulu, kata Dimas. Radit berdiri di belakang Dimas dan perawat yang sibuk mencek kondisi Rania. Kondisinya stabil, tapi dia perlu istirahat karena masih lemah, kata Dimas setelah selesai mengecek Rania. Kamu mengenal saya Ran? Tanya Dimas untuk memastikan kondisi kepala Rania. Rania mengedipkan matanya dan tersenyum. Karena masih lemas Rania tidak bisa bicara banyak. Dimas menyuruh perawat memberi Rania obat biar dia bisa istirahat. Biarkan dia istirahat dulu Dit, nanti aku akan mengecek kondisinya lagi, kata Dimas. Makasih Dim, kata Radit. Betapa senang hatinya melihat Rania sudah siuman. Iya, aku pamit dulu, kata Dimas. Dimas dan perawat meninggalkan ruangan Rania. Radit kembali duduk di samping Rania. Kamu cepat sembuh Ran, saya sangat takut sekali kamu meninggalkan saya, ucap Radit sambil memegang tangan Rania. Rania hanya tersenyum melihat Radit. Banyak yang ingin dia tanyakan. Tapi karena tenaganya belum ada, dia hanya mendengarkan saja. Terdengar suara pintu terbuka, ternyata yang datang Rendra, Susi, Angga dan Sisi. Mereka langsung menghampiri Rania yang sudah siuman. Sisi sampai menangis karena bahagia. Kalau tidak mengingat kondisi Rania masih lemah mungkin dia sudah memeluk Rania. Begitu juga dengan Rendra matanya berkaca-kaca melihat keponakannya sudah siuman. Dia sangat bersyukur. Rania bahagia semua orang yang dia sayangin ada di sana. Dia merasa bersyukur di saat seperti ini dia tidak sendiri. Kakak harus cepat sembuh. Biar kita bisa latihan lagi, ucap Angga. Iya, aku belum pernah mengajakmu shopping selama di Jakarta. Kalau kamu sudah sembuh kita akan jalan-jalan sepanjang hari, kata Sisi juga. Rania hanya tersenyum mendengar ucapan mereka. Sekarang Rania harus istirahat. Kata dokter dia tidak boleh banyak bergerak dulu. Karena kondisinya masih lemah, kata Radit. Tapi aku ingin bicara dengan Rania, Kak Radit, protes Sisi. Kalau kamu tidak percaya, kamu boleh tanya sama Dimas kakakmu. Dia akan marah kalau kita terus mengajak Rania bicara, kata Radit tak kalah galaknya. Iya, Kak Radit ngapa masih duduk di sana? Tanya Sisi. Saya akan menjaga Rania, jawab Radit masih duduk di samping tempat tidur Rania. Tapi gantian, biar aku yang menjaga Rania dan duduk di sana, kata Sisi. Tidak boleh. Kamu pasti akan mengajaknya bicara terus, kata Radit. Kak Radit, entar aku bilangin sama Kak Davin loh, kata Sisi. Bilangin saja, saya tidak takut, jawab Radit. Ya jelas Radit tidak takut, karena Davin di kantor adalah bawahannya. Sisi cemberut mendengar jawaban Radit. Kalian bisa diam tidak? Kalau mau bertengkar di luar saja, kata Rendra. Radit dan Sisi terpaksa diam. Emang enak, bisik Angga senang. Sementara Rania sudah mulai tertidur lagi. Ayo ke sini duduk, biar Rania tidur dulu, perintah Rendra. Radit, Sisi dan Angga beranjak duduk sofa dekat Rendra dan Susi duduk. Kita makan siang dulu, kata Rendra. Dia menyuruh Susi menyiapkan makanan yang mereka beli. Semua makan dengan lahap, mungkin karena sudah lewat jam makan siang. Perut mereka sangat lapar. Setelah selesai makan mereka kembali mengobrol. Sedangkan Rania masih tidur. Mungkin pengaruh obat yang disuntikan perawat membuatnya tidur dengan pulas.
Makasih ya Nak Radit, kata Rendra memulai pembicaraan. Untuk apa Paman? Tanya Radit heran. Untuk semuanya, kamu begitu sangat peduli dengan Rania. Sekarang Paman jadi tenang membiarkan Rania di Jakarta. Padahal tadinya Paman berniat membawa Rania kembali ke Bandung. Tapi setelah melihat kamu begitu menjaga Rania, Paman jadi mengurungkan niat Paman. Rania sangat beruntung memiliki kalian semua di sekitarnya, ucap Rendra. Sudah tanggung jawabnya sebagai bos Kak Rania. Ayah, jawab Angga masih tidak suka dengan Radit. Tapi kalau ayah lihat, ini bukan seperti tanggung jawab bos kepada karyawannya. Tapi lebih dari itu Angga. Kamu harus bisa membedakannya. Kamu harus banyak belajar kepada Nak Radit. Kamu tidak bisa begini terus. Suatu saat kakakmu itu akan punya keluarga. Dia tidak mungkin dengan kita terus, ucap Rendra. Aku mau belajarnya sama Kak Rania aja, jawab Angga. Rendra mau bicara tapi Radit sudah duluan bicara. Hehe, biar saja Paman. Dia masih muda, kata Radit melihat ke arah Angga. Siapa bilang? Saya sudah dewasa. Sudah bisa menjaga Kak Rania. Pokoknya mulai sekarang saya akan ikut kemana Kak Rania pergi. Seperti kata ayah dulu, kalau aku sudah besar, aku harus menjaga Kak Rania, jawab Angga. Rendra tersenyum. Dia bangga Angga masih ingat permintaannya. Dulu Rendra sangat cemas kalau suatu saat Rania akan pergi ke Jakarta. Sehingga dia membuat permintaan supaya Angga selalu bersama Rania. Biar bisa melindunginya. Sekarang mereka sudah sama-sama besar. Dan Rania juga sudah waktunya berkeluarga. Dia tidak masalah Angga terus berada di dekat Rania. Karena kehidupan di Jakarta itu sangat keras. Dia tidak mau apa yang menimpa Retno akan terjadi juga sama Rania. Kamu tenang saja sekarang biar saya yang melindunginya, kata Radit serius. Tidak bisa, Anda bukan siapa-siapa Kak Rania, jawab Angga tidak mau kalah. Begitu sayangnya dia sama kakaknya itu. Sampai dia belum bisa menerima kalau ada laki-laki lain mendekati Rania. Sekarang memang saya bukan siapa-siapanya. Tapi setelah ini saya akan menjadi orang yang pertama melindungi dan menjaga Rania, kata Radit percaya diri sambil tersenyum. Sisi senang mendengar Radit bicara seperti itu. Berarti Radit begitu menyayangi Rania. Akhirnya cinta Rania tidak bertepuk sebelah tangan. Walaupun Rania tidak mengatakan dia menyukai Radit. Tapi Sisi tahu selama ini Rania juga mencintai Radit. Sisi berharap Rania mendengar semua yang dikatakan Radit sekarang. Supaya hatinya juga ikut bahagia. Rendra dan Susi juga senang mendengar kata Radit. Hanya Angga yang masih tidak rela. Semoga Radit bisa merubah pendirian Angga. Rania sudah bangun. Dia lihat hanya Sisi saja yang ada di ruangannya. Kebetulan Radit sedang keluar sebentar. Rendra dan Susi juga ada keperluan. Sedangkan Angga entah kemana. Bagaimana keadaanmu sekarang Ran? Tanya Sisi ketika Rania sudah bangun. Sakit-sakit badanku semuanya, jawab Rania lemah. Mungkin karena hantaman mobil yang begitu keras. Kamu beruntung tidak terjadi patah tulang yang serius. Apa kamu tidak melihat mobil datang ke arahmu? Tanya Sisi. Tidak, semua terjadi begitu cepat. Hanya teriakan Pak Radit yang terdengar sebelum aku ditabrak mobil, jawab Rania mengingat kejadian malam itu. Mengenai Kak Radit, kamu tahu ketika aku sampai di rumah sakit. Kulihat dia seperti orang gila. Matanya merah karena menangis, rambut berantakan dan baju penuh dengan darahmu. Dia terus menyalahkan dirinya atas kecelakaanmu. Awalnya aku marah sama Kak Radit. Aku pikir kamu kecelakaan gara-gara dia. Tapi setelah Randy menceritakannya, aku jadi sadar kalau dia lebih terpukul dengan kecelakaanmu. Dia bahkan tidak mau beranjak dari depan ruangan operasi sampai kamu selesai dioperasi. Sekadar untuk ganti baju dia tidak mau. Dia bahkan membentak mamanya ketika disuruh pulang hanya untuk ganti baju, jelas Sisi sambil tersenyum. Serius kamu Pak Radit seperti itu? Tanya Rania. Iya, di antara kami semua yang menungguimu operasi. Dia yang terlihat sangat kacau. Dia sangat takut kehilanganmu. Dia sangat peduli denganmu Ran. Dia belum pulang selama kamu di rumah sakit, kata Sisi lagi. Rania hanya tersenyum mendengar cerita Sisi.
Pipinya merona merah membayangkan Radit. Semua orang mencari siapa dalang di balik kecelakaanmu, kata Sisi. Sisi kemudian menceritakan siapa-siapa saja yang terlibat dalam pencarian itu. Kemudian bagaimana orang-orang yang menyebabkan kecelakaan Rania ditangkap. Semua ulah Cynthia, kata Kak Radit, semua akan diungkap ketika kamu sudah keluar dari rumah sakit, jelas Sisi. Aku tidak menyangka dia senekat itu, kata Rania. Ayahmu juga terpukul mengetahui keponakannya dalang dari semua ini, kata Sisi. Rania hanya diam saja mendengar Sisi menyebut Gunawan sebagai ayahnya. Sisi lupa memberitahu Rania kalau Gunawan juga yang mendonorkan darah untuk Rania. Ketika mereka asyik mengobrol, Gunawan dan Nela datang. Dia mendapat kabar kalau Rania siuman dari Radit. Rania dan Sisi menghentikan bicara mereka. Gunawan dan istrinya langsung menghampiri Rania. Wajah Rania yang tadi ceria berubah jadi dingin. Bagaimana keadaanmu, nak? Tanya Gunawan cemas. Sisi menghindar dari tempat duduknya. Dia membiarkan Gunawan mengobrol dengan Rania. Sedangkan Nela berdiri di belakang Gunawan. Sudah agak baikan, jawab Rania dingin. Apa masih terasa sakit? Tanya Gunawan. Sedikit, jawab Rania. Ayah sangat mencemaskanmu, syukurlah kamu baik-baik saja, kata Gunawan lagi. Makasih Anda sudah mengkhawatirkan saya, kata Rania. Dia melihat ke arah Nela yang tersenyum kepadanya. Rania bertanya dalam hatinya siapa wanita paruh baya yang bersama ayahnya. Walau sudah berumur tapi kecantikan di wajahnya masih terpancar. Tatapannya yang begitu lembut membuat Rania tenang. Gunawan memperhatikan kemana arah mata Rania. Dia kemudian memperkenalkan Nela kepada Rania. Dia istri ayah. Namanya Nela, jelas Gunawan. Oh, jawab Rania. Apa ada yang kamu inginkan biar ayah belikan? Tanya Gunawan. Tidak, tapi bisa Anda pergi sekarang. Saya mau istirahat, kata Rania dingin. Raut wajah Gunawan berubah sedih ketika mendengar Rania secara tidak langsung mengusirnya. Sisi pun terkejut melihat sikap Rania. Dia mau mengatakan sesuatu tapi sudah keduluan Rendra yang baru datang bersama Susi. Apa paman pernah mengajarkanmu bersikap tidak menghargai orang tua? Tanya Rendra tegas sambil berjalan ke arah Rania.